Lo diajarin buat kerja keras, nurut sama atasan, terus naikin tangga karir pelan-pelan kan? Lucu banget. Gila, lo masih percaya sama dongeng sebelum tidur itu? Itu semua cuma frame bro, kerangka berpikir. Yang dibikin orang lain buat nguntungin mereka, bukan lo. Dengerin, hukumnya cuma satu. Setiap obrolan, setiap negosiasi, setiap meeting, itu punya frame. Dan kalau lo nggak ngontrol frame lo sendiri, lo dijamin kejebak di frame orang lain. Selamanya. Karir lo, itu interaksi terbesar dalam hidup lo. Di video ini, gue nggak akan ngasih tips basi. Gue bakal bongkar 5 kesalahan yang sebenarnya adalah manuver buat ngerebut kontrol dan ngegas kekayaan lo. Siap? Oke, kita mulai dengan pukulan pertama. Kesalahan nomor 1. Sering pindah kerja dianggap nggak loyal. Lucu banget. Kata HRD dan boomer di rumah sih, jangan sering lompat-lompat, nanti CV-nya jelek, kelihatan nggak setia. Bro, bangun. Ini bukan soal loyalitas, ini soal kalibrasi harga pasar. Loyalitas buta ke perusahaan itu bunuh diri finansial paling tolol. Dengan pindah kerja, tiap 1-2 tahun di awal karir, lo nggak cuma dapat kenaikan gaji 20-30% yang mustahil lo dapat kalau diem di dalam, tapi lo secara agresif ngecek harga pasaran tertinggi buat skill lo. Kenaikan 5% di kantor lama itu kayak dikasih permen biar lo diem. Lompatan 30% di kantor baru itu adalah deklarasi perang. Kalau lo yang ngontrol harga diri lo, bukan perusahaan. Siap buat manuver selanjutnya? Kesalahan nomor 2. Terlalu fokus pada satu skill. Orang bilang jadi spesialis itu bagus. Salah. Sekarang eranya skill stacker. Gini deh, lo mending jadi karakter game yang cuma jago pedang doang level 10, atau yang bisa pedang level 7, sihir level 7, sama bikin ramuan level 7. Jelas yang kedua anjir, itu namanya combo mematikan. Kenapa spesialisasi itu jebakan? Karena dunia berubah cepet bro. Kalau lo cuma punya satu senjata andalan, lo gampang di counter atau diganti AI. Skill stacking ini bikin lo jadi Swiss Army knife di organisasi. Bisa adaptasi di berbagai medan perang. Lo bukan cuma jadi operator mesin, tapi jadi operator tank yang bisa ngendaliin banyak fungsi sekaligus. Contoh, lo jago ngoding, itu skill teknis. Tambahin skill jago presentasi. Tambahin lagi skill paham dasar marketing. Tiba-tiba, lo bukan lagi kuli code. Lo adalah ancaman strategis yang bisa bikin produk, jual produk, dan ngejelasin produk. Selanjutnya, kesalahan nomor 3, menghindari proyek gagal atau beresiko. Cemen. Mereka yang takut kotor, takut gagal, itu cuma bakal jadi penonton seumur hidup. Proyek tai kucing yang dihindari semua orang itu justru ladang emas bro. Kenapa? Cuma ada 2 hasil. 1, lo berhasil, lo auto jadi pahlawan dan promosi kilat. 2, lo gagal, lo dapat pelajaran paling mahal secara gratis. Dan semua orang tahu lo orang yang berani ngambil risiko. Ini justru jadi arena lo buat nunjukin nyali dan leadership under fire. Lo nunjukin ke para petinggi kalau lo bukan sekedar prajurit yang nunggu perintah, tapi komandan yang berani ambil inisiatif. Bahkan kalau gagal, lo udah dicatat sebagai orang yang berani ambil risiko. Itu adalah reputasi yang lebih mahal daripada keberhasilan instan. Dua-duanya kemenangan buat lo. Keempat, kesalahan nomor 4, menganggap personal branding itu narsis. Astaga, mikir personal branding itu narsis. Itu pikiran kuno bro, yang dibisikin biar lo tetap jadi buruh anonim di pabrik raksasa. Ini bukan soal pamer, tapi soal membangun reputasi dan kredibilitas di pasar bebas. CV itu kayak lo ngemis-ngemis minta diajak main. Personal brand itu kayak lo yang bikin partinya, dan semua orang pengen dapat undangan dari lo. Lo lagi membangun benteng reputasi lo sendiri, biar gak gampang diombang-ambing. Saat lo punya brand yang kuat, kesempatan yang nyamperin lo, bukan lo yang capek-capek apply sana-sini. Lo bukan lagi air mineral biasa, lo udah jadi brand premium yang jadi magnet yang narik peluang, bahkan dari kompetitor yang iri sekalipun, tanpa harus ngemis-ngemis lewat CV doang.
Terakhir, kesalahan nomor 5, menganggap gaji itu adalah segalanya. Ini jebakan paling klasik. Para kombatan, coba deh lo pikir. Gaji itu cuma umpan bro, buat bikin lo nyaman di zona perang yang itu-itu aja. Gaji itu cuma buat bayar Indomie sama kuota. Kekayaan itu dibangun dari harta karun tersembunyi, saham perusahaan, akses ke jaringan orang-orang penting, skill baru yang dibayarin kantor. Kekayaan sejati itu ada di strategic asset yang gak ada di slip gaji, equity di startup yang lagi hyper growth, mentoring langsung dari C-level, atau bahkan non-compete clause yang bisa lo nego. Ini tentang membangun portofolio investasi di diri lo sendiri, bukan cuma dapat duit receh tiap bulan. Orang cupu cuma nego gaji, pemenang sejati nego total paket kekayaan. Lo bukan lagi ngumpulin koin, tapi ngumpulin power stones yang bikin lo bisa ngendaliin game lo sendiri. Ini perbedaan antara prajurit biasa yang cuma mikirin gaji harian sama jenderal yang mikirin cara menguasai seluruh wilayah. Jadi, 5 kesalahan ini bukan kesalahan. Ini adalah 5 manuver ofensif buat ngerebut kembali properti paling berharga dalam hidup lo, frame karir lo. Ingat hukum di awal video ini, dunia kerja nggak akan pernah adil. Akan selalu ada yang bikin aturan dan ada yang ngikutin aturan. Pertanyaannya bukan apakah ini benar, tapi lo mau jadi yang mana? Udah, stop minta izin buat sukses. Berhenti main pakai aturan yang cuma bikin lo jadi rata-rata. Sekarang, tulis di kolom komentar 1 kesalahan yang bakal lo lakuin minggu ini. Ini bukan sekedar komentar, ini deklarasi publik bahwa lo bukan lagi pion, tapi grandmaster dari permainan lo sendiri. Now, go set the frame.